Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, terima kasih teman-teman yang telah menyempatkan waktunya pada siang kali ini untuk dalam rangka thalabul ilmi mengikuti kajian. Baik, langsung saja pada Ustadz saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Monggo Ustadz. Terima kasih banyak Mas Ikhwan atas waktunya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Mohon tunggu sebentar. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali materi kajian hadis arba'in dan kita sampai pada hadis yang ketiga, hadis tentang arkanul Islam, rukun Islam. Hadis tentang arkanul Islam sudah disinggung pada hadis kedua, hadis Jibril, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang Islam, beliau mengatakan, "Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam ada rukun Islam atau Islam adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, kamu menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji ke Ka'bah jika kamu mampu. Kemudian ini sudah kita singgung secara ringkas ya pada pertemuan hadis Jibril atau hadis yang kedua. Sekarang kita hadis yang ketiga, ternyata temanya mirip dengan hadis yang sebelumnya dan kita akan membahas dari sisi tinjauan yang lainnya. Al-hadis salis, hadis yang ketiga, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala buniyal islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Silakan ada yang bawa terjemahannya, dimohon untuk membacanya. Monggo teman-teman. Oke, baik, mungkin saya saja membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 hal, syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan.
Nah, jazakallahu khairan Mas Ikhwan. Itu tadi punya hadisnya yang dibacakan oleh Mas Ikhwan tentang rukun Islam. Ada 5 ya kan. Pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat haji, yang kelima yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat haji, yang kelima puasa. Demikian urutannya dalam hadis tersebut. Urutan ini berbeda dengan urutan hadis Jibril, hadis yang kedua, di mana urutannya adalah puasa baru haji, ya kan? Puasa baru haji. Kalau hadis yang Ibnu Umar ini, hadis yang kita bahas ini, haji dulu baru puasa. Bagaimana penjelasannya? Sama-sama menjelaskan tentang rukun Islam, tetapi berbeda tertibnya. Maka jawabannya adalah di sana menggunakan lafal dan dalam bahasa Arab itu tidak menunjukkan urutan, tapi sekedar menunjukkan kesamaan hukum. Sekedar menunjukkan kesamaan hukum. Misalkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah berfirman, kadzabat Samud wa Adum bil qari'ah. Artinya Samud dan Ad mendustakan hari kiamat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut dahulu ya kaum Samud baru Ad. Padahal kaum Samud ini datang belakangan. Ya, seharusnya kalau kita pakai urutan kan kaum Ad baru Samud. Menunjukkan bahwa lafal dan dalam bahasa Arab tidak selalu menunjukkan urutan. Tidak menunjukkan urutan. Maka dalam hadis Ibnu Umar yang hadis yang ketiga ini tidak sedang menunjukkan urutan, ya, tapi sekedar menunjukkan status hukum, yakni haji dan puasa sama-sama statusnya sebagai rukun Islam. Ya, maka dan urutan yang masyhur adalah urutan dalam hadis Jibril, yaitu mendahulukan puasa baru zakat. Ya, kita urutkan kembali ya. Rukun Islam yang 5, pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Nah, sekarang kita ke syahadat. Ya, syahadat. Rukun yang pertama dari rukun Islam adalah syahadat. Rukun ini maknanya adalah tiang. Ya, sebuah bangunan itu butuh tiang. Kadang pula rukun dimaknai pondasi. Ya, sebuah bangunan juga memerlukan pondasi. Jika tidak ada pondasinya maupun tidak ada tiangnya, maka atapnya atau bangunannya akan roboh. Begitu pula Islamnya seseorang, status Islamnya seseorang bisa batal, bisa roboh ketika tidak terdapat di sana salah satu dari rukun Islam yang 5 ini. Nanti kita akan jelaskan rukun manakah yang sangat vital dan rukun manakah yang seandainya tidak dilaksanakan tetap kokoh bangunannya, tetap berdiri bangunannya. Yang pertama adalah syahadat, persaksian, dan persaksian ini mencakup 2 perkara, persaksian terhadap Allah dan kedua persaksian terhadap Rasulullah SAW. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Makna bersaksi itu apa? Yakni meyakini dengan sepenuh hati apa yang diucapkan. Itu maknanya bersaksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, yaitu kecuali orang-orang yang bersaksi dan ia meyakininya. Ya, ya'lamun ini bermakna ayyukinun, ya, mereka meyakininya. Ya, ini dikatakan ia bersaksi
dengan lafal la ilaha illallah jika ia meyakini apa yang ia ucapkan. Adapun orang yang sekedar mengucapkannya sementara hatinya tidak meyakininya sebagaimana orang-orang munafik, maka dia tidak atau belum masuk ke dalam agama Islam secara hakiki. Meskipun ia bisa menipu manusia dengan ucapannya, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tercatat sebagai orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mengucapkan Islam tetapi hatinya tidak mengakuinya, tidak menerimanya dan tidak tunduk padanya. Dan mereka ya biasanya memiliki niat yang jelek sehingga mereka justru tidak masuk surga, bahkan masuk neraka yang paling dasar. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling dasar. Nah, ya, itu persaksian ya, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kembali, persaksian ini mencakup dua, pertama terhadap Allah, ya, yang kedua terhadap Rasulullah. Yang pertama terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakni dia meyakini sepenuh hati apa yang ia ucapkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maknanya dia mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Orang yang menyembah Allah belum dianggap sebagai orang Islam yang hakiki. Saya ulang. Orang yang menyembah Allah belum disebut sebagai orang Islam yang hakiki. Saya ulang. Orang yang menyembah Allah, sholat, puasa, zakat, haji, belum disebut sebagai muslim yang hakiki sampai dia mengingkari kesyirikan dan meninggalkannya. Karena pada lafal la ilaha illallah terdapat ungkapan hanya pembatasan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, atau hanya Allah yang berhak disembah. Sehingga dia menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah. Termasuk orang yang tidak masuk Islam secara hakiki adalah orang yang melakukan kesyirikan seperti kedukun misalkan, atau mengolok-olok agama, simbol-simbol agama misalkan, ya kan, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, maka dia tidak sah ikrar syahadatnya. Nah, yang kedua, syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, persaksian bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ini rukun dari syahadat Muhammad, harus tercakup dua perkara, yaitu utusan dan hamba. Ungkapan Muhammad utusan Allah, ya, yakni kita harus menghormati beliau, memuliakan beliau, menjunjung beliau dan mengikuti ajaran beliau, karena beliau bukan manusia biasa tapi utusan Allah. Yang kedua, hamba Allah, maknanya beliau itu manusia biasa, tidak boleh dituhankan, diangkat derajatnya melebihi manusia pada umumnya sehingga disembah-sembah, dimintai dan seterusnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara ketika mereka mengangkat Isa ke derajat ketuhanan, tidak lagi sebagai hamba Allah, sehingga mereka meminta-minta sampai menyembah kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam, inna ma'ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Kalian jangan berlebih-lebihan ketika memuji aku, ya kan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasara terhadap Isa putra Maryam. Aku hanyalah hamba Allah, maka katakan saja Muhammad itu utusan Allah dan hambanya. Begitu pula ketika datang ya utusan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan memuji beliau dengan berlebihan. Ya Rasulullah, anta sayyiduna wa banu sayyidina, anta khairuna wa banu khairina. Wahai utusan Allah, Anda adalah orang terbaik di antara kami, putra orang terbaik di antara kami. Ini ucapannya benar, tapi saat itu akidah umat baru ditata, maka Nabi khawatir nanti akan dikultuskan, maka Nabi mengatakan kepada mereka, qulu biqaulikum,
berbicara sewajarnya. Jangan sampai setan menggelincirkan kalian. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak wafat beliau mengatakan, saat itu beliau sakit keras, pingsan berkali-kali, beliau mengatakan, Allahumma la taj'al qabri aidan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku nanti sebagai ya sebagai kuburan yang disembah, yakni menyembah Allah di sana karena demi mengkultuskan Nabi, nanti sampai menyeret mereka meminta-minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menutup pintu-pintu kesyirikan ini dengan berdoa kepada Allah dan didengar oleh manusia sebagai pelajaran kepada mereka. Ini syahadat, ya, syahadatain, disebut dengan syahadatain, syahadat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Syahadat kepada Allah sebagai bentuk ikhlas dalam beribadah, syahadat kepada Rasulullah sebagai bentuk mengikuti petunjuk Nabi, mencontoh Nabi ketika beribadah. Jangan berkreasi dalam beribadah, karena setiap kreasi dalam beribadah apapun itu, meskipun menghabiskan tenaga yang banyak, menghabiskan uang yang banyak, ya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak pernah kami contohkan, maka amalan itu akan tertolak. Nah, syahadatain ini terkait dengan amalan lisan yang disertai dengan hati. Sekarang berlanjut, amalan anggota badan, ya, amalun badaniyun atau ibadatun badaniyatun, yaitu sholat, menegakkan sholat, ya, wa iqamatis sholah, ya, wa iqamis sholah, dan menegakkan sholat. Ini rukun yang kedua, artinya dia rukun yang paling besar setelah mengucapkan syahadat, ya. Sampai-sampai para ulama mengatakan, dan sudah pernah kita singgung ya, bahwa sholat ini merupakan perintah Allah yang paling besar setelah mentauhidkan Allah Ta'ala. Ya kan? Semua perintah Allah, ya, semua amal sholih, jika ditinggalkan oleh hamba, maka karena malas ya, maka ulama sepakat tidak sampai membatalkan ibadahnya, Islamnya. Tapi jika sholat ditinggalkan, maka sebagian kalangan menyatakan dia telah kafir, kecuali ia bertaubat kepada Allah dan kembali mengerjakan sholat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka yang masuk Islam adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. At-Tirmidzi rahimahullahu meriwayatkan hadis yang sahih dari Syakik, ya, salah seorang tabi'in yang masyhur, berguru kepada sejumlah para sahabat Nabi. Dia mengatakan, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ya, berpandangan bahwa tidak ada amalan yang jika ditinggalkan menyebabkan dia kafir selain sholat. Nah, sholat ini ya adalah ibadah badan, ibadatun badaniyatun, ya. Kalau tadi syahadatain adalah ibadah lisan, tentunya yang diyakini dalam hati. Sekarang kita lanjut ke ibadah yang ketiga, yaitu ibadah harta. Apa itu? Zakat, ya. Ibadatun maliyatun, ibadah berupa harta. Zakat itu artinya tumbuh atau mensucikan, karena orang yang zakat itu dia telah mengeluarkan harta yang kotor dari hartanya, bagian yang kotor dari hartanya, dengan dikeluarkan dalam bentuk zakat. Dan zakat di sini adalah zakat mal, yakni orang-orang yang punya uang atau punya harta yang mencapai nisab
dan bertahan dalam 1 tahun atau haul, ya. Nisab itu apa? Nisab itu batas minimal dikeluarkan zakatnya. Misalkan zakat harta berupa emas dan perak ataukah uang. Kalau seorang sudah punya uang sekitar ya 70 jutaan dan bertahan sampai setahun, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%-nya. Demikian ya, dikeluarkan zakatnya 2,5%-nya. Begitu pula zakat pertanian, begitu pula ada pula zakat peternakan, ya, zakat rikas barang temuan. Apakah ada zakat profesi? Ya, zakat profesi. Ya, ini sebagian perusahaan itu mereka tiap bulan memotong gaji pegawainya dianggap sebagai zakat profesi. Jawabannya ini ijtihadnya ya Dr. Yusuf Kordowi ya hafizahullah, dan ini tidak benar ya, dan ini tidak benar karena tidak terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, zakat semacam ini tidak dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua tidak mencapai kriteria wajib zakat yaitu nisab dan haul. Maka zakat profesi itu tidak ya disyariatkan. Allahu taala alam. Nah, kemudian ya kemudian zakat ini sebagian orang ketika dia menyebutkan rukun Islam yang ketiga adalah zakat, maka yang terbayang adalah zakat fitrah, ya. Sehingga kadang mereka rancu, loh kok urutan yang ketiga kok zakat fitrah, kok zakat, seharusnya kan puasa dulu baru zakat, nah gitu ya. Padahal zakat di sini adalah zakat mal. Apakah zakat fitrah tidak wajib? Jawabannya zakat fitrah itu wajib. Zakat fitrah itu wajib. Hanya saja zakat fitrah ini ya, zakat fitrah ini ya tidak setiap orang itu mengeluarkannya karena mereka ditanggung. Contohnya anak. Anak siapa yang menzakati fitrahnya? Orang tuanya. Istri, siapa yang mengeluarkan zakatnya? Suaminya. Ya, suaminya. Tidak per individu mengeluarkan sendiri, tapi dikeluarkan oleh orang yang bertanggung jawab menafkahi mereka. Berbeda dengan zakat mal, zakat harta, yakni orang-orang yang sudah punya harta, tiap-tiap mereka yang punya harta, mereka wajib mengeluarkannya. Dan ini didukung oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman. Beliau berpesan, ya, fa inhum ata'uka lidzalik fa akhbirhum anallaha aftarada alaihim shadaqatan ay zakatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Jika mereka telah patuh kepada kalian, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat dari harta mereka, diambil dari harta orang-orang kaya di antara mereka, lalu disalurkan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Wattaqi ya da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu dari doanya orang-orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Ta'ala. Nah, ini hadis yang menunjukkan bahwa zakat di situ maknanya adalah zakat mal, bukan zakat fitri. Meskipun zakat fitri juga bagian dari kewajiban dalam agama Islam. Allahu a'lam. Nah, kemudian kita rangkum ya. Rukun yang pertama ibadah lisan. Rukun yang kedua ya ibadah anggota badan, tangan, kaki, kepala, ya kan, kening, ya, anggota sujud, ya. Kemudian yang ketiga ibadah harta. Sekarang kita beralih ya ke puasa. Puasa atau haji? Kalau urutan hadis dalam hadis Ibnu Umar ini haji dulu ya. Tapi kita katakan bahwa urutan itu bukan urutan tertib, tapi hanya sekedar urutan penyebutan saja. Kalau secara urutan setelah zakat adalah puasa Ramadan. Ya. Wasaumi Ramadan, puasa Ramadan yang dikerjakan
sebulan sekali. Dan ini adalah ibadah. Apa ini puasa ini? Apakah ibadah harta? Apakah ibadah lisan? Apakah ibadah anggota badan? Lisan tidak. Ya, bukankah orang yang puasa itu membaca Quran? Jawabannya iya, tapi kan ibadah yang terpisah dari puasa. Artinya orang puasa mau membaca Quran silakan, mau tidak membaca juga tidak membatalkan puasanya. Artinya ini faktor luar dia. Ya, apakah puasa ini ibadah harta? Tidak pakai modal. Orang yang tidak punya uang juga bisa berpuasa. Apalagi punya uang, ya lebih bisa berpuasa untuk beli sahur dan berbukanya. Ibadah puasa ini ibadah badaniyah, ibadah anggota badan. Tetapi dari sisi yang lain, kalau sholat ya itu berupa mengerjakan ibadah, mengerjakan perbuatan. Kalau puasa itu meninggalkan perbuatan, itu bedanya. Kalau sholat itu ya fi'lul amal, mengerjakan amal. Kalau puasa itu kaful amal, meninggalkan amal, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan jima di siang hari Ramadan. Ya, itu ya tentang ibadah puasa. Dan kita tidak membahas secara detail karena sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya pada hadis Jibril. Kemudian yang terakhir rukun Islam yang kelima adalah haji. Ya, wahajjul bait. Kalau hadisnya Jibril, ya, anta hujja ini istata'ta ilaihi sabila. Kamu berhaji ke Baitullah jika mampu menempuh jalannya. Haji itu ibadah yang seperti apa? Apakah ibadah harta, ibadah anggota badan, atau ibadah lisan? Ya, jawabannya haji ini menggabungkan berbagai macam ibadah. Karena haji juga butuh modal ya, terutama dari tempat yang jauh. Meskipun ini tidak mutlak, ya penduduk Mekah kan tidak butuh modal untuk safarnya. Penduduk sekitar Mekah juga tidak butuh modal untuk safarnya. Tapi secara umum bahwa orang yang haji itu butuh modal karena mereka datang dari berbagai macam penjuru dunia. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka, ya. Di sana ada ayat min kulli fajjin amik, mereka akan datang dari berbagai penjuru tempat-tempat yang jauh. Nah, dia juga ibadah yang lisan seperti ungkapan labbaik Allahumma labbaik, ya kan, dan seterusnya dari talbiyah. Kemudian apa rahasianya rukun Islam ini? Dia beraneka ragam. Yakni ada yang berupa ibadah lisan, ada yang berupa ibadah anggota badan, ada yang berupa ibadah harta. Ya, ini menunjukkan bahwa variasinya ibadah ini pertama untuk menjadikan orang itu lebih semangat, tertarik untuk mengerjakan ibadah yang beraneka ragam. Yang kedua, untuk melatih jiwa agar ia terbiasa dengan berbagai macam kebaikan. Ya, baik mencurahkan kebaikan maupun menahan kebaikan. Ya, bukan kebaikan ya, mencurahkan apa yang ia sukai maupun menahan apa yang ia sukai. Mencurahkan apa yang ia sukai seperti zakat, mengeluarkan harta agar ia tidak kikir. Yang kedua, ya kan, menahan diri, ya kan, menahan diri dari apa yang ia sukai seperti puasa, ya. Dia suka makan, suka minum, tapi dia tahan ketika sedang datang waktunya berpuasa. Ini semua bentuk pelatihan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang Islam agar mereka menjadi pribadi yang bertakwa kepadanya dengan mengerjakan berbagai macam ragam ibadah. Nah,
Kemudian pembahasan yang terakhir dari rukun Islam ini, ya, bagaimana dengan orang yang meninggalkan rukun Islam? Salah satunya, maka hal ini terjadi perselisihan di antara para ulama, ya. Di antara para ulama, di antara mereka ada yang mengatakan yang meninggalkan syahadat, puasa, zakat, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Maaf, saya ulang, yang meninggalkan syahadat, puasa, zakat, dan ya zakat, maka ia telah kafir. Ada pula yang mengatakan yang meninggalkan syahadat dan sholat maka dia kafir. Dia mengatakan hanya kafir jika meninggalkan syahadat. Ya, ini berbagai perbedaan di antara mereka karena pandangan yang berbeda dalam menyikapi beberapa hadis yang berkenaan dengan bab ini. Ala kulli hal, bahwa seseorang yang sudah masuk Islam, telah bersyahadat, maupun dia masuk Islam karena keturunan, maka ia dianggap sebagai muslim dan ia mendapatkan kewajiban dan hak sebagaimana muslim yang lainnya. Ya, jika ia berbuat baik, maka kita harapkan dia masuk surga. Jika ia berbuat keburukan, kita berharap Allah mengampuninya. Jika ia meninggalkan beberapa rukun Islam selain syahadat, kita berharap Allah mengampuninya. Itu hak-hak kita atas orang-orang Islam yang lainnya. Allahu ta'ala a'lam. Demikian sekilas dari penjelasan rukun Islam yang kelima. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan sebelum kita lanjut ke hadis berikutnya. Silakan. Monggo teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung on mic atau mungkin menuliskannya di kolom chat. Tidak ada? Jika tidak ada, Saya ingin bertanya. okay. Mengenai tadi kan bahwa dalam rukun Islam itu ada beberapa rukun yang ditinggalkan dia tidak serta-merta menjadi kafir, seperti itu misalnya ada seorang muslim yang meninggalkan sholat atau tidak berpuasa seperti itu. Nah, tapi saya ingin bertanya mengenai kalau seorang muslim itu meninggalkan Jumatan 3 kali dan ada dikatakan bahwa setahu saya itu dapat menyebabkan dia itu keluar dari Islam. Nah, itu benar atau tidak dan bagaimana pendapat Ustadz sendiri? Terima kasih. Nah, terkait dengan orang yang meninggalkan sholat ini memang berselisih di antara ulama, tapi mereka sepakat jika dia meninggalkannya karena mengingkari kewajiban sholat, maka dia telah kafir dengan keyakinannya itu. Tapi jika ia meninggalkannya karena malas, ya, mazhab Syafi'i mengatakan dosa besar, mazhab Hambali mengatakan kafir, gitu ya. Mazhab Hambali mengatakan kafir. Kemudian datang orang belakangan, ya, kalau nggak salah saya pernah baca disertasi doktoral, ya, yang menghimpun berbagai hadis tentang masalah ini, dan para ulama yang berpendapat pro maupun kontra, beliau menyimpulkan bahwa hasil tengahnya, jika yang ia tinggalkan adalah mayoritas, maka dia telah kafir. Jika ia meninggalkan sebagian sedikit saja dari sholat, maka dia tidak kafir. Kemudian yang kedua bahwa kita sebagai orang Islam, ya,
kita mencintai setiap orang Islam. Kita tidak boleh untuk ya mengorek-ngorek atau mencari-cari kesalahan mereka. Ketika mereka kita lihat punya kesalahan, maka kita cukup memberitahu mereka, mengingatkan mereka, dan tidak perlu untuk memvonis seseorang itu kafir ataukah tidak, maka hukumnya haram. Ya, hukumnya ini adalah haram. Tidak boleh mengkafirkan seorang pun dari orang Islam secara individu, ya, secara individu. Ucapan para ulama yang mengkafirkan seseorang karena meninggalkan amalan, ini namanya hukum mutlak. Ya, hukum mutlak. Misalkan siapa yang berdoa kepada mayit maka ia kafir. Ini namanya hukum mutlak. Tidak boleh ketika ada tetangga kita yang berdoa kepada kuburan lalu kita mengkafirkannya, ini tidak diperbolehkan. Ini sudah masuk dalam kategori ya mengkafirkan secara tunjuk hidung atau muayyan. Ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Ya, demikian penjelasannya. Kemudian terkait dengan sholat Jumat. Ya, sholat Jumat itu adalah bagian dari sholat fardu yang 5 karena dia pengganti dari sholat zuhur. Dia adalah pengganti dari sholat zuhur, ya. 2 rakaat yang pertama, ya, 2 rakaat yang pertama itu khutbahnya, dan 2 rakaat yang terakhir itu sholat Jumatnya. Demikian sebagian pendapat ahli ilmu, ya, sehingga ia mewakili sholat zuhur. Adapun jika ia meninggalkannya, maka itu dosa besar, ya, dosa besar. Dan sholat Jumat itu atau sholat itu merupakan hak Allah yang terbesar di antara kewajiban-kewajiban yang lainnya, sehingga meninggalkannya merupakan dosa besar yang amat besar, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, jika 3 kali berturut-turut dia meninggalkannya, maka dirinya sudah terjangkiti virus kemunafikan, waliyadzubillah. Maka semacam ini perlu untuk kembali segera mengerjakan sholat Jumat pada Jumat-Jumat berikutnya sebagai pengganti dari apa yang telah ia tinggalkan. Adapun kita, ya, sekali lagi tidak boleh memvonis orang dengan kafir, fasik maupun bid'ah kepada siapa saja yang terjatuh kepadanya, karena ini hukumnya tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Bahkan hak muslim atas muslim yang lainnya adalah dinasihati, ya, dibimbing, bukan disalahkan, bukan divonis. Demikian. Kemudian, seberapa besarkah dosa meninggalkan sholat Jumat ini? Ya, kita mengatakan bahwa sholat, ya, itu adalah amalan yang pertama kali akan Allah hisab. Sholat yang wajib, ya, fardu Jumat, ya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali akan Allah hisab adalah sholatnya. Fa in saluha saluhalahu sairu amali wa in fasadat fasadalahu sairu amali. Jika sholatnya itu baik, maka semua amalnya dianggap baik, yakni diproses. Jika buruk sholatnya dia tinggalkan, maka semua amalnya dianggap buruk. Dia rajin puasa, rajin sholat malam, rajin sedekah, rajin berbakti kepada orang tua, rajin berbagi dan semisalnya. Tapi jika ia meninggalkan sholat, maka kebaikan-kebaikan ini nanti tidak dihitung, tapi diabaikan. Ya, itu maknanya. Jika ia mengerjakan sholat, maka kebaikan-kebaikan yang lainnya akan dihitung sebagai kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka sholatal asri faqad habita amaluh." Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka semua amalnya terhapus, semua amalnya berguguran. Kata Ibnu Qayyim, yakni sehari itu amalnya gugur. Mungkin dia puasa sunnah saat itu, ya, maka puasanya itu batal pahalanya dengan sendirinya. Ini, ya, amat besar masalah sholat ini, hingga Ibnu Qayyim rahimahullah setelah beliau meneliti berbagai dosa-dosa,
mengumpulkan banyak hadis-hadis tentangnya, beliau menyimpulkan bahwa dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa minum khamr, dari dosa mencuri, dari dosa berzina, dari dosa durhaka kepada orang tua, ya, bahkan lebih besar dari dosa membunuh, ya, dari dosa membunuh. Kita tidak mengatakan meremehkan membunuh, ya, membunuh itu dosa besar, tapi orang yang membunuh ini, seandainya ia belum bertaubat kepada Allah, ada kemungkinan nanti Allah akan ampuni. Ada kemungkinan semua dosa-dosa besar itu ada kemungkinan Allah ampuni meskipun dia belum sempat bertaubat. Karena Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik bagi siapa yang ia kehendaki. Tapi yang meninggal dengan membawa dosa meninggalkan sholat, ini yang bahaya. Ya, bahaya kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan, ya, perjanjian kami dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Meskipun para ulama berselisih pendapat makna kafir ini apa? Apakah kafir besar yang mengeluarkan dari Islam, ataukah kafir kecil yakni hanya dosa besar? Allahu a'lam. Demikian. Maaf ya panjang, bisa dicerna sendiri ya. Demikian. Allahu a'lam. Ada lagi? Ini Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Oke. Izin bertanya Ustaz, afwan kalau keluar dari topik. Ustaz tadi menjelaskan tentang zakat fitrah yang bisa dibayarkan oleh keluarga, sampai batasan apa ya Ustaz kita diperbolehkan diwakilkan oleh keluarga? Zakat fitrah, ya. Zakat fitrah atau zakat fitri sama saja. Nah, zakat fitri ini hukumnya wajib tiap individu. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri, 1 sok, ya, atas laki-laki, perempuan, anak, dewasa, merdeka maupun budak. Ini semuanya kena kewajiban zakat. Tapi apakah dia zakat sendiri? Tidak, karena sebagian mereka tidak memiliki penghasilan. Contoh anak kecil wajib zakat, iya. Apakah ia sendiri mengeluarkannya? Tidak, dia dizakati oleh orang tuanya yang menanggung nafkahnya. Istri apakah mengeluarkan zakatnya sendiri? Tidak, karena istri itu dinafkahi oleh suami. Maka istri ini dizakati oleh suaminya. Ya, batasannya adalah siapa saja yang menjadi tanggungan seseorang, maka orang itu yang menanggung zakatnya. Misalkan budak, siapa yang menanggungnya? Yang menanggungnya adalah majikannya. Anak, yang menanggung siapa? Orang tuanya. Ya, bagaimana jika ia sudah bisa bekerja? Kalau anak sudah bisa bekerja, maka orang tua sudah tidak wajib menafkahi si anak itu, sehingga anak itu mengeluarkan zakatnya sendiri. Bagaimana dengan wanita? Wanita apakah diperintahkan dia bekerja sebagaimana laki-laki? Tidak, ya. Wanita itu tidak diperintahkan untuk bekerja. Wanita itu dalam agama kita madmun, dijamin nafkahnya. Ketika ia masih kecil dijamin oleh bapaknya. Jika ia sudah balik, tetap yang jamin bapaknya. Ketika ia telah dewasa, tetap dijamin oleh bapaknya. Ketika ia telah menikah, maka dijamin oleh
suaminya. Jika suaminya meninggal, maka ia dijamin oleh siapa? Bapaknya lagi. Balik ke bapaknya. Kalau bapaknya meninggal, dia beralih kepada siapa? Saudaranya. Pokoknya kepada kerabatnya terdekat, kepada saudaranya, kepada kakeknya, ya, kepada pamannya. Jika tidak ada, semuanya, siapa yang menanggungnya? Negara. Diambil dari Baitul Mal. Ya, ini wanita. Tapi semacam ini kan jarang diterapkan, sehingga para wanita juga mereka bekerja. Ketika mereka bekerja dan tidak ada yang menanggung nafkah dia, tentulah si wanita ini mau tidak mau dia harus mengeluarkan dari hartanya sendiri karena terpaksa. Demikian ya. Jadi batasannya, kesimpulannya batasannya untuk zakat adalah yakni dibebankan kepada siapa yang menanggung nafkahnya. Allahu ta'ala a'lam. Sama-sama. Baik Ustadz, tadi itu pertanyaan terakhir Ustadz, mungkin bisa dilanjut penyampaian materinya Ustadz. Nah, ini waktunya masih 10 menit ya. Hadisnya nanti panjang ya, hadis tentang awal penciptaan manusia. Tidak apa-apa ya, kita baca hadisnya. An Abi Abdurrahman, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik thumma yursalu ilaihil malak fayu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Fawalladhi nafsi biyadihi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin jannati fayadkhuluha. Silakan dibaca terjemahannya Mas Iwan. Nah Ustadz, tadi Iya. Hadis nomor 4 sekarang ya. oh Ustadz. Atau siapa yang membawa PDF-nya atau bukunya, silakan untuk dibaca terjemahannya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sungguhnya setiap kalian dikumpulkan menciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak di antara dirinya dan neraka tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Jamil, Allah barik fik. Ini hadis yang besar sekali ya, tentang masalah awal penciptaan manusia, tentang masalah rizki, dan tentang penghuni surga, takdir. Nah, hadis ini disampaikan oleh
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang jujur dan diakui kejujurannya. Yakni Ibnu Mas'ud mengawali sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan ucapan ini dalam rangka untuk menekankan kepada pembicara, kepada pendengar ya. Karena apa yang akan Nabi sabdakan ini berkaitan tentang perkara gaib, terutama tentang masalah kedokteran. Zaman dahulu kan belum ditemukan mikroskop ya, sehingga orang-orang mungkin yang mendengar ini agak aneh gitu kan. Bagaimana Nabi, bagaimana Muhammad ini, kata mereka orang-orang Quraisy, mengetahui perkara yang terdapat dalam rahim, dalam perut seorang wanita yang hendak melahirkan anaknya. Nah, maka Ibnu Mas'ud mengawali dengan ucapan bahwa shadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang jujur dan diakui kejujurannya. Terus beliau mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa salah seorang di antara kalian, dari setiap manusia itu awal penciptaannya itu berupa mani selama 40 hari. Selama 40 hari dia mani. Kemudian 40 hari berikutnya dia menjadi alaqah, segumpal darah. Lalu 40 hari lagi dia menjadi mudghah, segumpal daging. Dan ini ada prosesnya bertahap sedikit demi sedikit, dan ini bisa diketahui dalam ilmu biologi fase-fase pertumbuhan janin di dalam perut wanita. Ketika telah janin ini berusia 120 hari, 40 ditambah 40 tambah 40 alias 4 bulan 120 hari, maka Allah memerintahkan malaikat untuk meniup ruh padanya dan memerintahkan untuk menulis 4 takdir untuknya. Itu kan. Ini juga dalil bahwa ketika janin gugur ketika usianya lebih dari 4 bulan, maka sudah ada nyawa, sehingga dia disolatkan dia disolatkan dan dia juga dikubur sebagaimana mayit yang lainnya mayit yang lainnya. Tapi untuk janin ini ada keringanan, sebagian mereka tidak mewajibkan. Tapi yang jelas sudah punya ruhnya, dan kalau pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama bapaknya, nama dia putra bapaknya, karena ia sudah menjadi janin, sudah menjadi manusia. Begitu pula ketika seseorang aborsi janin, si A aborsi ketika usia janin 2 bulan, si B aborsi ketika usia janin 6 bulan. Tentu berbeda dosanya. Yang pertama itu dia tidak dikatakan membunuh jiwa, tapi si pelaku kedua dikatakan membunuh jiwa, karena sudah ada ruhnya, maka dikatakan dia membunuh jiwa, sehingga dosanya lebih besar daripada yang pertama. Allahu a'lam. Lanjut. Lalu malaikat disuruh untuk menulis pada janin ini setelah ditiupkan ruh dan ruh ini perkara gaib bagaimana proses atau cara meniupnya Allahu a'lam, Nabi tidak menceritakannya. Bagaimana tentang ruh ini, Allahu a'lam. Ruh ini perkara yang gaib dan kita tidak memiliki informasi yang lengkap tentangnya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Mereka bertanya kepada Anda wahai Nabi tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Allah dan kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Kita tidak tahu hakikatnya ruh tersebut. Yang jelas malaikat ini meniupkan ruh ke janin itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala hingga jadilah janin itu hidup. Dan diperintahkan malaikat untuk menulis takdir 4 perkara, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Yang pertama adalah
rizkinya, yang kedua ajalnya, yang ketiga amalnya, yang keempat bahagia atau celaka. Nah, pertanyaan, bukankah takdir itu sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, kan gitu ya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Allahu maqadirul khalaiki qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Allah Ta'ala telah menulis takdir semua makhluknya 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Makna hadis ini adalah apa yang ditulis di Lauhul Mahfuz, papan terjaga yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang malaikat lakukan itu adalah takdir dari Lauhul Mahfuz yang Allah beritahukan kepada malaikat untuk ditulis. Itu maknanya. Bukan penentuan awal ketika usia 4 bulan tersebut, bukan, tapi pemberitahuan kepada malaikat tersebut ya tentang 4 takdirnya tersebut, yaitu tentang masalah rezekinya, ajalnya, amalnya, dan nasibnya, celaka ataukah bahagia. Nah, pertama rezeki. Rezeki sudah Allah tulis, ya kan? Ajal, usia sudah Allah tulis. Amal sudah Allah tulis, nasib sudah Allah tulis, semuanya. Tapi Allah menulis ini, perhatikan, dengan ilmunya, bukan dengan kezaliman. Kita jika ingin mudah memahami takdir, maka kita meyakini semuanya Allah tulis, tapi ditulis dengan keadilan Allah, ilmunya Allah, bukan kezaliman, karena Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Nah, rezeki itu apa? Rezeki itu adalah ma yanfa'un nas, apa yang bermanfaat bagi manusia. Dan rezeki ini ada 2. Pertama, mayakumu bihil badan wa mayakumu bihi ad-din. Pertama, yang bermanfaat untuk badan, yang kedua yang bermanfaat untuk agama. Yang bermanfaat untuk badan misalkan sehat, ya, misalkan ya, sehat, makan, minum, tempat tinggal, kendaraan, pakaian, ya, pekerjaan, ini semuanya rezeki yang berkaitan dengan badan, ya, fisik, kesenangan fisik. Yang kedua berkaitan dengan agama, seperti rezeki berupa ilmu, berupa iman. Ya, pertanyaan, orang bisa membaca Quran itu rezeki ataukah tidak? Rezeki dari sisi mana? Badan ataukah agama? Agama. Dan rezeki berupa agama itu jauh lebih utama daripada rezeki ya berkaitan dengan badan atau duniawi, gitu ya. Maka kita mengatakan seseorang yang Allah kasih rezeki bisa membaca Quran, ya, kemudian rajin sholat, menjaga sholatnya, menjaga puasanya, dikatakan dia dikasih Allah rezeki lebih utama daripada temannya yang dikasih rezeki berupa kekayaan harta, misalkan kendaraan, misalkan pakaian yang mewah, misalkan tempat tinggal yang mewah, misalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira, karena itu lebih utama daripada harta yang dikumpulkan oleh manusia. Makna karunia dan rahmat Allah adalah ilmu dan amal. Ilmu dan amal.
Ya, maka kalau kita dapat ilmu, ini bagian dari rezeki yang Allah telah tetapkan sebelumnya untuk kita, dan kita wajib untuk mensyukurinya. Rezeki semacam ini itu lebih utama daripada harta yang dikumpulkan oleh manusia. Tetapi kita tidak memungkiri bahwa rezeki berupa harta itu juga bermanfaat bagi manusia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang kebahagiaan, beliau menyebut tentang beberapa macam kenikmatan duniawi, ya kan? Alamatus sa'adah minas sa'adah arba'ah minas sa'adah. 4 faktor kebahagiaan. Pertama, almar'atus sholihah, istri yang baik. Terus wal baitul wasi', rumah yang luas. Terus wal markabul wal jarus sholih, ya, tetangga yang baik. Wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Ini 4 faktor penunjang kebahagiaan. Atau kita katakan ini termasuk rezeki yang baik, rezeki yang bermanfaat, ya. Pasangan yang baik, rumah yang luas, tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman. Ini semuanya bagian dari rezeki, dan kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah rezeki, ya, seperti misalkan mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyibah, rezeki yang bermanfaat. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mendoakan para sahabatnya dengan banyak harta, banyak anak, dan diberkahi. Misalkan mendoakan Anas, Allahumma aktsir ma'alahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Ya Allah, berkailah, ya Allah, perbanyaklah, ya, hartanya Anas itu dan anaknya, dan berkahi setiap pemberianmu kepadanya. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari kemiskinan. Allahumma inni a'udzubika, ya, min fitnatil faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ujian kemiskinan. Demikian, ya. Dan semua sudah Allah tetapkan. La yuzadu minhu wala yunqasu min. Tidak ditambah, tidak bisa lagi ditambah, tidak pula bisa dikurangi. Nah, ya, demikian, ya, sekelumit dari hadis ini karena masih panjang, dan kita cukupkan sampai di sini. Akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, jazakallah Ustaz. Monggo untuk teman-teman yang ingin bertanya dapat langsung on mic atau menuliskannya di kolom chat. Monggo teman-teman, dipersilahkan. Jika tidak ada, Mas Ikhwan bisa merangkum untuk kita. Baik, mungkin karena tidak ada yang bertanya, mungkin di sini saya akan mereview sedikit apa yang sudah kita bahas pada kajian siang hari ini. Yang pertama tentang hadis ketiga, Arkanul Islam, di mana menjelaskan tentang rukun Islam. Yang pertama ada syahadat, yang merupakan ibadah lisan, yang dimana seorang muslim harus meyakini dalam hati dan melafazkannya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Yang kedua ada sholat, yang merupakan ibadah badan. Yang ketiga ada zakat, yang merupakan bentuk ibadah harta. Yang keempat ada puasa. Dan yang kelima ada haji, yang merupakan penggabungan beberapa bentuk ibadah. Kemudian masuk ke hadis 4, hadis arba'in, yang dimana menjelaskan tentang konsep rezeki, di mana seorang manusia sudah ditetapkan
perkara rezekinya, ajalnya, amalnya, kecelakaan atau kebahagiaannya sejak dalam kandungan. Jadi kandungan dalam hadis ini yaitu kita harus yakin bahwa segala sesuatu sudah merupakan ditakdirkan oleh Allah dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Baik, mungkin sedikit itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Ustadz. Baik, hadis Ibnu Mas'ud ini cukup panjang dan kita baru membahas catatan yang pertama dari 4 catatan malaikat, yaitu rezeki, dan pada sisanya akan kita bahas kembali pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Sekian yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.